Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Tahu nggak sih guys, kalau air Zam-Zam benar-benar telah terbukti memiliki keajaiban dari segi bentuk molekul sampai dengan manfaat bagi yang meminumnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya air yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penyembuh terhadap segala penyakit. Hadis riwayat Al-Tabarani. Bahkan, seorang peneliti dan insinyur genetika asal Turki, Dilara Sari, telah mengungkapkan hasil penelitian ilmiah terhadap air Zam-Zam. Berdasarkan hasil penelitian, air Zam-Zam sangat kaya mineral. Ada kandungan magnesium, kalsium, natrium, dan kalium dengan kandungan mineral 10 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan air mineral pada umumnya, di mana mineral ini sangat bermanfaat bagi tubuh, kulit, maupun organ tubuh manusia. Sumur Zam-Zam berjarak sekitar 20 meter dari Ka'bah dan kedalamannya melebihi 30 meter. Dalam 1 detik, sumur air Zam-Zam bisa memompa air sekitar 11-19 liter. Di mana melimpahnya air Zam-Zam ini tidak pernah kering, dan hal ini telah dijelaskan secara ilmiah oleh Profesor Geologi dan Sumber Daya Air dari Institut Riset Afrika Abbas Sharqi. Dia memaparkan bahwa ketika ada sumber air yang tidak habis-habis, maka dalam geologi itu adalah air yang dapat diperbaharui. Dari segi keutamaannya, sebagian ulama telah mengumpulkan berbagai keutamaan Zam-Zam. Antara lain, air Zam-Zam ini adalah air surga atau ma'ul jannah, artinya air yang penuh berkah dan manfaat, seperti air surga. Air Zam-Zam adalah salah satu nikmat Allah bagi jemaah haji yang langsung bisa merasakan nikmatnya air di tengah-tengah padang pasir. Air Zam-Zam diyakini memiliki banyak keberkahan. Hal inilah yang membuat air Zam-Zam diburu banyak umat muslim ketika menjalankan ibadah umroh maupun haji. Selain hasil penelitian tentang manfaat air Zam-Zam untuk kesehatan, air Zam-Zam juga sudah pernah diteliti oleh peneliti asal Jepang, Masaru Emoto, pada tahun 2003. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa air Zam-Zam memiliki struktur yang unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa partikel molekul air Zam-Zam bisa mengikuti perasaan siapapun yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan hasil penelitian, apabila peneliti mengatakan kata setan pada air Zam-Zam, maka molekul air Zam-Zam berubah menjadi buruk dan tidak beraturan. Kemudian pada saat air Zam-Zam diputarkan musik Mozart, molekul air Zam-Zam kembali berubah menjadi bentuk bunga. Sedangkan ketika air Zam-Zam diperdengarkan musik metal, molekul air tersebut hancur tak berbentuk. Lalu kemudian air Zam-Zam tersebut diuji dengan membacakan doa umat Islam, di mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa molekul air tersebut membentuk kristal segi 6 dengan 5 cabang daun lalu muncul secara berkilauan. Penelitian ini menggunakan teknik nano, di mana peneliti juga melakukan penelitian berupa mencampurkan 1 tetes air Zam-Zam dengan 1000 tetes air biasa. Dan hasilnya, kualitas dari air tersebut sama dengan kualitas air Zam-Zam. Pada beberapa pengujian, Masaru menemukan bahwa kualitas atau kandungan air Zam-Zam tidak dapat diubah. Meskipun didaur ulang, maka air Zam-Zam akan tetap murni tanpa perubahan. Dari sisi sains, ternyata air Zam-Zam juga mengandung banyak keajaiban dan manfaat, seperti yang telah dipaparkan pada Live in Arab Saudi. Dan inilah hasil penelitian yang menakjubkan yang ditemukan pada air Zam-Zam. Yang pertama, air Zam-Zam bebas patogen. Berdasarkan hasil penelitian, mengungkapkan bahwa air Zam-Zam bebas patogen.
Penelitian ini mengumpulkan 3 sampel air Zam-Zam dari Masjid An-Nabawi di Madinah, di mana semuanya diteliti dan diinkubasi selama 48 jam dalam suhu 37 derajat. Hasilnya, tidak ada pertumbuhan bakteri dari air tersebut. Keajaiban yang kedua bahwa air Zam-Zam dapat mengurangi kadar asam urat. Air Zam-Zam ini dikatakan bisa mengurangi kadar asam urat dalam darah, sebab air Zam-Zam memiliki sifat basa yang memfasilitasi ekskresi asam urat. Keajaiban yang ketiga bahwa air Zam-Zam dapat mengurangi kolesterol. Air Zam-Zam ini dapat menurunkan kolesterol. Berdasarkan survei, orang-orang yang mengkonsumsi air Zam-Zam memperlihatkan penurunan kolesterol serum dan trigliserida serum. Keajaiban yang keempat bahwa air Zam-Zam anti jamur, di mana menurut penelitian di Universitas Katsina, Nigeria, air Zam-Zam disebut memberikan efek anti jamur. Keajaiban yang kelima bahwa air Zam-Zam tidak ada pertumbuhan mikrobiologisnya. Menurut Journal of Pure and Applied Microbiology mengungkapkan tidak ditemukan pertumbuhan mikrobiologi pada sampel air Zam-Zam. Laporan yang sama juga mengungkapkan air tersebut bebas dari kontaminasi zat berbahaya. Keajaiban yang keenam bahwa air Zam-Zam kaya mineral. Menurut penelitian dari King Abdul Aziz City for Science and Technology, air Zam-Zam mengandung 4 logam mineral penting, di mana masing-masing adalah natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, ada pula 7 mineral lain yaitu vanadium, mangan, besi, kobalt, tembaga, seng, dan molybdenum. Lalu yang lebih mencengangkan bahwa air Zam-Zam memiliki zat anti tumor. Air Zam-Zam diyakini mengandung sifat terapeutik, antioksidan, anti tumor, hingga antidepresan. Bagi setiap umat Islam yang melakukan perjalanan ibadah umroh maupun haji ke Arab Saudi, air Zam-Zam ini menjadi salah satu oleh-oleh yang tak boleh ketinggalan. Di dalamnya dipercaya terdapat sejumlah keberkahan yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dr. Abdul Aziz bin Sa'ad Al-Daiktar menjelaskan sejumlah keberkahan air Zam-Zam dalam hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah keunggulannya dibandingkan makanan dan obat-obatan di muka bumi. Dari Jabir diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Minumlah air Zam-Zam dan berkhasiat untuk segala yang diniatkan." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Al-Syaibah, dan Al-Tabarani dalam Al-Awsat. Al-Muhdiri, Ibnu Uyainah, dan Al-Damyati menilainya otentik, dan Al-Hafiz menggolongkannya baik. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, air Zam-Zam bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika kamu minum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu, maka Allah menyembuhkannya. Jika kamu minum dengan maksud supaya kamu kenyang, maka Allah mengenyangkanmu. Jika kamu meminumnya agar hilang rasa hausmu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu itu. Ia adalah tekanan tumit Jibril, minuman dari Allah untuk Ismail. Diriwayatkan oleh Daraqutni, Al-Hakim diriwayatkan oleh Al-Mundiri dan Al-Dumyati, dan Al-Hafiz menggolongkannya sebagai hasan karena banyaknya jalur. Dan dalam riwayatnya disampaikan bahwa, dan jika kamu meminumnya untuk berlindung, semoga Allah melindungimu. Setiap kali Ibnu Abbas meminum air Zam-Zam, beliau berkata, Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah, dan kesembuhan dari segala penyakit. Berdasarkan yang telah disebutkan dalam ensiklopedi Kemujizatan Ilmiah karya Yusuf Al-Hajj Ahmad, dituliskan dalam publikasi air Zam-Zam dalam hadis Ibnu Majah nomor indeks 3053, untuk meminum air tersebut harus menggunakan beberapa adab, diantaranya yaitu 1. Mengambilnya dengan tangan kanan, lalu menghadap kiblat, sebelum meminum membaca doa dan membaca basmalah. Boleh meminum air tersebut dengan berdiri maupun duduk, bernafas 3 kali, lalu berhenti sejenak jika ingin meminumnya kembali,
membaca hamdalah setelah meminumnya, dan membaca doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena pada saat tersebut merupakan waktu yang sangat diijabah. Seperti diketahui, sejarah munculnya air Zam-Zam pertama kali yaitu pada saat Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, kehausan di padang pasir. Kisah yang terkenal adalah keluarnya air Zam-Zam dari hentakan kakinya Nabi Ismail di tanah yang gersang. Dikutip dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul karya Izzah An-Nisa, bahwa saat Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tinggal di gurun pasir bersama ibunya, yaitu Siti Hajar, karena mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauh dari Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di gurun pasir tersebut. Setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar merasa kehausan karena kehabisan persediaan air. Nabi Ismail alaihissalam yang tak mendapat susu dari Siti Hajar pun menangis kelaparan karena air susu ibunya tak keluar. Siti Hajar pun berjalan ke sana kemari untuk mencari air yang bisa ia dan putranya minum. Setelah beberapa waktu mencari, Siti Hajar tidak juga menemukan air. Kemudian ia berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali sembari berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal itu menjadi salah satu ritual dalam ibadah haji dan umroh. Mengutip buku Kisah-Kisah Terpuji Asmaul Husna oleh Kak Adib, setelah berlari-lari kecil bolak-balik Bukit Safa dan Bukit Marwah, Siti Hajar hampir putus asa karena tidak juga menemukan air. Setelah sekian lama mencari, ia teringat Nabi Ismail alaihissalam yang telah lama ia tinggalkan. Kemudian dia bergegas kembali. Sesampainya kembali menemui Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar dibuat terkejut karena di tempat Nabi Ismail berbaring ada sebuah mata air jernih yang keluar dari ujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air tersebut terus mengalir dan menggenang. Kemudian Siti Hajar menamainya sebagai air Zam-Zam. Siti Hajar meminum air Zam-Zam tersebut dan akhirnya bisa kembali menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Air terus mengalir sehingga Siti Hajar dapat memberikan susu kepada Nabi Ismail alaihissalam hingga perutnya kenyang. Sumur air Zam-Zam tersebut terus mengalirkan air hingga sekarang. Air Zam-Zam tak pernah kering dan saat ini dapat dirasakan oleh manusia dari seluruh dunia yang berkunjung ke Arab Saudi ataupun air Zam-Zam yang diekspor ke berbagai negara. Itu dia penelitian tentang keajaiban air Zam-Zam yang telah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Bahkan penelitian tersebut tidak hanya dilakukan 1 atau 2 peneliti saja atau 1 atau 2 negara saja. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air Zam-Zam merupakan air yang diberkahi. Itu dia informasi tentang keajaiban air Zam-Zam. Kalau kalian suka dan merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan info dan fakta-fakta lain seputar rahasia menakjubkan dari ibadah umat Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.